Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ini tahun baru, semangat baru. Kami hadir ke depan Anda juga dengan tampilan yang juga lebih baru. Anda menyaksikan program Dua Sisi bersama saya Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Pemirsa, PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Pastinya banyak pecinta sepak bola yang berharap banyak dengan sosok Kluivert ini. wow, Ya, dari salah mana? satunya adalah lolos Piala Dunia 2026. Wow, mimpi yang tinggi ya. Bolehlah kita tepuk tangan. Tapi kalau memang mau membuat Garuda terbang lebih tinggi, coba kita lihat dulu rekam jejaknya ya. Apa prestasi mentereng yang pernah dipertontonkan kepada publik, bahkan publik dunia dari seorang Kluivert. Oh. Boleh. Kluivert di tahun 2015 sampai 2016 dalam rentang waktu 1 tahun saja di Devi, ini berhasil membawa tim nasional Kurakau dari posisi 151 ranking FIFA menjadi 75 ranking FIFA. Wah, oke. Anda menganggap itu luar biasa ya? Ya. Tapi kalau diangkat itu, cuman kalau harus tersandung dengan yang namanya judi pengaturan pertandingan, ups, hati-hati kita mau bawa orang ini ke kita, ya? Ya, betul kita sekali. sudah berada di posisi yang memang tidak sebaik itu, tapi setidaknya yang dilakukan masih halal lah. Ya, tapi otoritas berwenang Belanda, Rivi, ini yang harus juga digarisbawahi. Otoritas berwenang dari Belanda ini juga mengklarifikasi bahwa Kluivert ini hanya menjadi korban. Oke, daripada berlama-lama kita terus berdebat nih, Ho ya. Baik. Saya tentu juga sudah mempersiapkan untuk menantang segala pernyataan tersebut. Dari kubu saya sudah siap dengan jagoan saya yang gak Boleh. kalah gacornya pada malam hari ini. Kami undang Pangeran Siahaan. Selamat malam, Bro. Oke, saya juga punya sosok yang tidak kalah tenar Siapa? dari Bung Pangeran Siahaan. Bung Tommy Welly, Bung Toel. Oke, kita kalau gitu langsung saja. Ho. Boleh. Oke, sebelum kita mulai dialog kita dengar pernyataan dari Kluivert berikut ini setelah resmi terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia. The feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. The mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Baik, setelah kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Kluivert, ini kan terlihat Kluivert begitu optimistis dapat membawa timnas Indonesia pada prestasi yang lebih baik. Saya ingin ke Bung Pangeran. Anda yakin dengan apa yang dinyatakan atau disampaikan oleh Kluivert dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, ya minimal di kualifikasi Piala Dunia lah di 4 pertandingan ke depan? Gini, kita kalau bicara sebagai supporter atau fans timnas Indonesia, setuju atau enggak kita dengan penunjukan seorang pelatih, kita pasti pengen timnas itu menang dan terus melaju. Tapi yang namanya fans, yang namanya supporter, dan saya bicara di sini sebagai fans, kita tentu saja punya pemikiran-pemikiran kritis. Fans bola itu adalah fans paling kritis ya, bisa baca di mana, bisa bandingin. Patrick Kluivert, ini striker legendaris timnas Belanda. AC Milan, Ajax, Barcelona, dan berbagai macam track recordnya bagus sebagai pemain. Kalau Patrick Kluivert datang ke Indonesia, pada usia primanya main sebagai striker, naturalisasi saya rasa top, gacor. Banget. Tapi, kalau kita lihat track recordnya sebagai seorang manajer atau seorang pelatih, gitu, saya tidak bisa melihat bahwa Patrick Kluivert memiliki track record yang lebih mentereng dari Sintayong. Kecuali satu hal, bahwa Patrick Kluivert adalah orang Belanda, bisa berbahasa Belanda, mengerti kultur Belanda dengan banyak pemain diaspora kita yang memang dari Belanda. Mayoritas ya? Mayoritas. Nggak ada masalah dengan itu. Pertanyaannya adalah, memangnya orang Belanda cuma Patrick Kluivert doang? Ya kan? Kan ada Saya banyak. membayangkan tadi gini loh, Ruud Gullit juga bisa loh sebetulnya. Iya, walaupun kan sudah banyak nama-nama yang sudah nggak aktif lagi sebagai seorang pelatih, seorang manajer ya. Atau banyak misalnya kita lihat, kita nggak usah lah nyebut nama-nama kayak Erik ten Hag misalnya ya. Fans MU familiar banget sama Ten Hag kayak gitu. Atau misalnya nama-nama yang lain, Mark van Bommel, Philip Cocu dan lain sebagainya. Atau bahkan sebenarnya 2 asistennya, ya Alex Pastor sama Danny Lanza. Sebagai seorang
manajer atau pelatih, saya rasa Alex Pastor ini lebih qualified. Lebih layak Untuk saya rasa iya, demikian. Karena wow, kenapa? wow, Karena wow, kenapa? Patrick Kluivert ini dia jadi manajer itu jadi pelatih kepala tuh hanya 2 kali. Ya, satu di Curaçao, tadi sudah sempat di-mention. Satu lagi tim Liga Turki, Adana Demirspor. Dan itu nggak lama ya. Dan itu cuma itu dipecat lagi ya? setengah musim doang. Dan Iya. dipecat lagi ya? Saya rasa kalau dipecat atau enggak itu biasa sebenarnya. Itu bukanlah hal yang gimana-gimana. Tapi pertanyaannya adalah apa yang mendasari Kluivert dibebankan misi untuk lolos ke Piala Dunia? Saya rasa semua fans semuanya lolos ya? Iya. Lolos dong. Kalau udah kayak gini, kita udah nggak mau lagi lihat yang namanya proses, ya nggak? Oke. Betul. Ya kan? Oke. Kita maunya lolos ke Piala Dunia, Kluivert apakah bisa? Kita pengen, Oke. tapi kita ragu. Kalau begitu ya Bung Pangi, saya sih ogah atau enggan saya bertaruh di bawah komando Patrick Kluivert. Bagaimana Bung Toel melihat ini Bung? Anda mau bertaruh dengan kemampuannya seorang Kluivert dong? Kalau orang bola sejati bukan pada posisi bertaruh atau tidak bertaruh. Oke. Analisis, kan begitu. Kluivert betul, pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat, itu sudah menjadi semacam apa ya, hipotesis gitu loh. Tapi kenapa Patrick Kluivert atau Belanda lah, karena saya pikir saya bukan dalam posisi, saya pro Kluivert nih, poinnya nih. Saya posisi pro pergantian pelatih, Oke. pemecatan pelatih. Meskipun Kenapa? pelatih yang sekarang udah cukup luar biasa ya. Berarti kan Membawa gini, Garuda. oke, sekarang namanya Ya. kan udah terbuka. Kenapa ada Patrick Kluivert? Karena ada background, ada situasi. Kalau pakai bahasa halusnya ketua umum waktu preskon kan dinamika yang kompleks. Itu kan sesuatu yang sopan santun. Ada fair play, ada respect di sana untuk menutupi situasi yang sebenarnya terjadi waktu pasca Bahrain, menjelang Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Itu loh. Jadi kenapa ini? Tentu karena ada backgroundnya. Backgroundnya itu. Kedua, cari pelatih. Yang pertama, ada 3 kultur. Makanya kalau memperhatikan pernyataan di preskon itu, ada satu tentang pimpinan yang menetapkan strategi yang disepakati sama pemain, taktikal. Yang kedua tentang komunikasi. Komunikasi ini menjadi handicap tersendiri. Karena ada 3 bahasa di Timnas Indonesia. Ya. Ada rombongan Korea, Shin Tae-yong beserta gerbong asistennya yang 9 itu. Oke. Ada pemain naturalisasi dengan Belanda, ada Indonesia. Makanya dalam beberapa kali kesempatan saya tanya, kalau di area technical, Shin Tae-yong itu ngomong pakai bahasa apa? Kalau pelatih ingin mengoreksi situasi secara spontan, apa dia harus nunggu panggil dulu, JJ sini dulu, ngomong ini? Kan enggak harusnya. Itulah handicap. Waktu lawan Bahrain, itu kan ada situasi itu, yang kemudian match analisisnya kartu merah. Namanya siapa tuh? Coach Kim atau siapa lah. Jadi waktu lawan Jepang, itu kan nggak bisa dampingin. Jadi di situ juga problem bahasa Inggris di situ. Jadi punya 2 penerjemahnya itu di Indonesia itu. Oke. Bahasa Indonesia JJ sama Pace Yo Jaihon. Oke. Bahasa Inggris ada yang match analisisnya. Oke. Nah, dari segi kultur ada 3 kultur, Korea, Belanda, Indonesia. Jadi saya ngelihat, membaca, bukan tahu, tapi saya membaca keputusan ini disadari oleh PSSI untuk mengikis handicap perbedaan itu. Maka akhirnya klaster pelatih yang dipilihnya kudu Belanda. Baik. Anda melihat hanya sekedar komunikasi saja itu jadi hambatan. Bung Pange, kasih tahu Bung Toel lupa mungkin. Kita naik dari peringkat berapa menjadi 50 poin gitu loh. Itu masalah komunikasi lewat lah itu Bung Pange sih. Enggak, kalau saya menolak diprovokasi sama presenter, kalau saya nggak mau. Kalau saya menurut saya gini. Kalau kita ngomongin soal pergantian pelatih kepala di Jadi Sintayong, saya baru bicara background kenapa klasternya betul, harus betul, Belanda ya. ya. Nanti kita lanjutkan. Baru Ayo, klasternya silakan. Belanda. Gitu. yang mana Bang Toel ini kan sangat gencar sekali ya untuk saya nggak mau mempermasalahkan itu karena udah lewat, urusan udah lewat. Oke. Nah, kalau kita bilang apakah keputusan ini didukung oleh para fans atau supporter, mungkin sebagian enggak. Tapi lagi-lagi itu udah lewat, nggak usah kita ributkan Ya soal fakta itu ya. netizen seperti apa? Anda Iya, sampaikan. ribut. Nah, gini, kalau kita lihat apakah ini keputusan yang beresiko mungkin bisa backfire kepada PSSI, misal bisa. Tapi saya rasa ketum PSSI kita ini kan memang punya kalkulasi sendiri lah, hitung-hitungan yang mungkin nanti bisa terbukti benar atau tidak. Saya rasa kita fans nonton aja, kita lihat. Tapi lagi-lagi, pertanyaan banyak orang sekarang sudah bukan lagi soal masalah Sintayong dipecat atau diganti, bukan soal itu. Kenapa